wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberi rizki yang halal, diberi ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu tadabbur sebuah surat yang sudah kita tidak asing lagi, yang surat ini dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Surat apa selain surat Yasin? Ya, surat Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang di dalamnya menceritakan tentang 4 fitnah. Ya. Surat Al-Kahfi itu surat yang ke berapa? 17 atau 19? Surat Al-Kahfi dalam Al-Quran, surat yang ke 17 atau 19? Ada yang tahu? Ya, Al-Quran sudah berpuluh-puluh tahun kita di rumah kita ada, tapi urutannya ternyata tidak tahu. Ya. Lihat alatop. Berapa? Surat yang keberapa? Ya, surat yang ke-18, bukan 17, bukan 19. Ya. Ada kemarin penelitian itu ya, penelitian itu kalau tidak salah itu ya, ternyata guru agama itu di Indonesia itu justru ada beberapa persen yang hitungannya itu agak banyak, ternyata juga baca Quran yang kurang benar. Tapi bukan di sini ya. Nah, kalau di sini sama aja. Tidak, di sini guru-guru itu jadi imam kok ya. Nah, guru-guru agama bukan hanya guru agama, guru umum pun jadi imam. Tapi itu adalah fenomena. Ya, surat Al-Kahfi itu adalah surat yang ke-18. Di dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 macam ujian. Yang mana ujian tersebut di dalam surat Al-Kahfi ini juga
ujian yang dihadapi orang-orang beriman di akhir zaman sekarang ini. Jadi kalau kita ingin selamat dari ujian di akhir zaman, nah surat Al-Kahfi ini contohnya. Karena di situ nanti dikisahkan 4 kisah ujian yang dihadapi orang-orang yang hidup di dunia. Fitnah yang pertama yaitu fitnah iman. Terlebih di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang ini orang mau berbuat maksiat itu pintunya dibuka lebar-lebar. Mau maksiat apapun, ya kan? Maksiat jenis apapun, yang kecil, yang ringan sampai yang berat, sekarang itu terbuka lebar di depan kita. Ya, makanya kalau tidak kuat iman kita pada hari ini, nanti akan seperti kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua adalah fitnah ilmu. Ya, nanti ada kisahnya fitnah ilmu dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga adalah fitnah harta. Yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Fitnah iman, fitnah ilmu, fitnah harta, dan fitnah kekuasaan. Ini fitnah yang hari ini juga sedang kita hadapi. Surat Al-Kahfi ini asbabun nuzulnya bahwasanya orang-orang Quraisy di saat-saat Rasulullah diutus menjadi rasul, Rasulullah gencar melakukan dakwah. Kemudian orang-orang Quraisy itu sudah kehabisan ide, sudah kehabisan akal. Kekerasan juga ternyata tidak bisa menghalangi Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Akhirnya mereka punya satu ide. Sudah, kita buat Nabi kita itu tidak berkutik. Kita buat Nabi kita itu malu. Akhirnya orang-orang Arab itu mereka pergi ke Madinah mendatangi orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang yang mempunyai ahli kitab. Ya, punya para nabi. Sementara orang-orang Arab Quraisy saat itu tidak ada nabi bagi mereka. Karena nabi-nabi orang Arab itu sudah punah, sudah hancur. Ya, ada kaum kaum Samud, kaum Ad, itu adalah bangsa-bangsa Arab yang sudah dimusnahkan, tidak ada keturunannya sama sekali. Ya. Coba kaum Samud, kaum Ad, ya, itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan siapa yang pernah lihat Lesus? Apa Lesus? Lesus apa Lesus? Bukan merek apa itu? Ya, puting beliung. Nah, kalau di Jawa kan Lesus ya. Nah, atau angin topan. Siapa di antara kita dulu pernah melihat angin topang atau puting beliung gitu ya? Itu 5 menit saja, puting beliung 5 menit di Karanganyar ini, apa yang kira-kira terjadi? Habis ya, habis. Nah, kaum Ad itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dikirimkan kepada mereka berupa angin, dan itu berapa hari? Bukan 5 menit, 15 menit, tapi 7 hari, 7 malam, 8 hari. Bisa dibayangkan. Puting beliung selama 1 minggu. Itu bukan hanya pohon-pohon, bukan hanya orang-orangnya yang tercabut, tanah-tanahnya juga, akar-akarnya juga. Maka tidak ada tersisa. Itu gambaran apa? Gambaran orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga yaitu kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh itu mereka minta mukjizat, minta bukti kalau Nabi Soleh itu seorang nabi. Maka kemudian dikeluarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu naqah, yaitu seekor unta betina dari sebuah batu. Ini mukjizat.
Nabi Saleh berkata, ini mukjizat, jangan kamu ganggu onta ini. Silahkan dia biar dia minum sesukanya. Boleh ngambil air susunya ya, kalau tidak salah boleh ngambil air susunya. Awal-awalnya orang-orang ini kemudian mereka mau ngambil susunya, tapi lama-lama mereka tidak puas. Akhirnya mereka apa? Mereka makan onta tersebut. Dalam riwayat itu onta itu dimutilasi kakinya dulu, ya, dimakan. Setelah itu yang lain-lain sebagainya, sehingga onta ini pun mati. Padahal itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah siksa mereka pada hari pertama, yaitu tiba-tiba tubuh mereka menjadi kuning semua. Mereka takut warna tubuh mereka menjadi kuning. Tapi rasa sombong muncul kembali sehingga mengatakan, oh enggak apa-apa, cuma warna kuning. Hari kedua langsung menjadi warna merah. Ya. Hari ketiga menjadi hitam kulit mereka. Nah, semua itu dibinasakan oleh Allah. Makanya orang-orang Arab itu tidak tahu pengalaman dengan para nabi, tidak tahu. Akhirnya mereka datang ke orang-orang Yahudi di Madinah. Maka mereka berkata, wahai orang Yahudi, tolong berikan kepada kami apa? Kira-kira pertanyaan apa yang nanti akan aku tanyakan kepada Muhammad yang dia itu tidak bisa jawabnya. Maka orang-orang Yahudi kemudian akan tanyakan kepada Muhammad 3 hal. 3 itu soal ya. Soalnya 3 tapi susah, sulit. Dicari di buku tidak ada. Dicari di internet tidak ada. Pertanyaan pertama, tentang siapakah yaitu orang-orang para pemuda yang mereka melarikan diri. Ya. Pertanyaan kedua, siapa orang berkuasa, raja yang menguasai timur dan barat. Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang masalah roh. Jadi 3. Ya, 3 pertanyaan. Ini kan pertanyaannya global banget ya. Siapa pemuda-pemuda yang mereka itu beriman, kemudian raja yang menguasai timur dan barat, dan tanyakan tentang ruh. Apa kata orang Yahudi? Kalau Muhammad bisa jawab dengan detail, maka dia bukan nabi. Kalau Muhammad bisa menjawab dengan detail, dia berbohong. Akhirnya kembalilah orang-orang Arab ini kembali ke Mekah. Terus ditanyakan kepada Nabi 3 hal tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad kan tidak tahu juga. Nabi itu ada pertanyaan itu nunggu apa? Wahyu. Maka begitu ditanya apa kata Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan sa'ukhbiruka ghadan. Aku akan memberi kalian tahu besok hari. Rasulullah berharap apa? Berharap besok turun wahyu. Ditunggu 1 hari, ayat tidak turun. 2 hari tidak turun juga. Nah, padahal ini tantangan orang Quraisy. Ya. Sampai 5 hari ayat tidak turun. Seminggu ayat tidak turun. Sampai kemudian baru setelah 15 hari turun surat apa? Jawaban tadi, yaitu turun surat Al-Kahfi. Apa hikmah? Kenapa ayat ini turun 15 hari padahal jawabannya itu ditunggu besok? Bahkan Rasulullah mengatakan sa'ukhbiruka ghadan. Aku akan mengabarkan kepada engkau besok hari. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa ayat ini tidak turun hari itu juga, atau Rasulullah mengatakan besok? Ya, salah satu hikmahnya adalah kalau kita ingin melakukan sesuatu di esok hari, apa anjurannya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, di sini Rasulullah tidak menggunakan insya
Allah. Sa'ukhbiruka ghadan, aku akan memberi kabar besok. Ternyata tidak turun. Maka jangan kau mengatakan sesuatu, aku akan melakukan ini besok. Tapi katakan apa? Insya Allah. Maka kemudian turun surat Al-Kahfi, itu merupakan jawaban. Nah, Al-Kahfi ini ada beberapa keutamaan, ya. Salah satunya adalah man hafidhu asrah min awali suratil kahfi ausima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal, fitnah akhir zaman. Ya. Dajjal itu artinya penipu. Kalau penipu itu secara bahasa itu, Dajjal itu adalah penipu atau pembohong. Kalau pembohong itu bohongnya 1 kali atau 2 kali? Berkali-kali. Ya, penipu. Nah, itu berarti apa? Nipunya berkali-kali, bukannya sekali 2 kali. Nah, Dajjal dari kata Dajjala itu adalah semacam menipu atau berbohong. Saking seringnya berbohong, akhirnya apa? Dia disebut dengan pembohong atau pencuri. Ya. Pembohong atau tadi apa? Pembohong, ya, penipu. Makanya nanti akan ada hadis di akhir zaman, nanti akan banyak muncul Dajjal, para Dajjal. Banyak orang nipu, banyak orang bohong. Sekarang penipuan itu di mana-mana ya. Dajjal kecil itu di mana-mana. Apalagi ada sosmed. Banyak orang tertipu uangnya, tertipu investasi, ya kan? Wanita tertipu teman biasanya teman prianya ya. Banyak orang segitu. Sebelum nanti mengumumkan Dajjal yang asli sesungguhnya, nanti akan muncul Dajjal para penipu tersebut. Ya. 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Ini akhir zaman. Kalau kita ingin fitnah dari aman fitnah, ya, hadis ini. Barang siapa menghafal 10 awal surat dari surat Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. 10 ayat, tidak banyak. Ya. Apalagi semua. Ya. Tapi kadang-kadang jangan-jangan tidak ada yang hafal ini 10 surat Al-Kahfi, atau memang tidak hafal. Ya, masih ada waktu. Ya, kalau masih berat, ada hadis riwayat Tirmidzi. Kalau ayat Tirmidzi mengatakan, yaitu barang siapa menghafal 3 surat. Nah, 3 surat, dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan hadis ini hasan sahih. Ya, cocok yang mana? Yang 3 atau 10? Yang 3. Ya, kalau di sini ada bonus, ada hadiah ya. Pilih hadiah 3 atau yang 10? Ya, seperti itu. Yaitu fitnah Dajjal. Kemudian hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian turun surat Al-Kahfi ini. Ya. Ada seorang sahabat namanya Usaid bin Hudair. Suatu hari, suatu malam, dia bersama anaknya. Anaknya lagi tidur. Kemudian Usaid bin Hudair itu membaca Al-Quran, yang dibaca surat Al-Kahfi. Ketika suatu malam dia membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba kudanya ini langsung tidak tenang. Kemudian kakinya diangkat. Karena ketika Usaid bin Hudair membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba awan itu bergulung-gulung. Semakin dia membaca, semakin awan itu datang bergulung-gulung. Kudanya semakin panik, ngangkat kakinya tinggi-tinggi. Akhirnya dia menghentikan bacaannya. Karena setiap kali dia membaca, awan tadi semakin bergulung-gulung dan kudanya semakin meronta-ronta, takut menginjak anak yang sedang tidur. Di pagi harinya, Usaid datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi malam baca surat Al-Kahfi.
Tiba-tiba datang awan bergulung-gulung sehingga kuda saya meringkik-ringkik dan kaki. Saya khawatir anak saya terinjak oleh kaki kuda. Apa kata Rasulullah? Itulah malaikat. Malaikat yang mendengar bacaan surat Al-Qur'anmu, kemudian dia itu mendatangimu. Seandainya engkau teruskan bacaan tersebut. Ya. Luar biasa ya. Orang baca Quran sampai malaikat datang. Kita baca Quran siapa yang datang? Tidak ada yang datang ya. Datang ya. Ya bukan berarti setelah itu tidak usah baca Quran, tetap ya diteruskan itu. Tapi bagaimana kalau suatu saat nanti kita baca Quran bisa bahkan malaikat pun datang seperti itu. Nah, ini kan keistimewaan. Ya. Ustadz bin Huda. Kemudian ada lagi sahabat namanya Abbad bin Bishr. Ketika beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Nah, biasanya Rasulullah itu juga, bayangan Rasulullah itu juga termasuk yang ahli strategi di dalam perang. Ketika malam hari Rasulullah itu tahu posisi mana yang harus dijaga dan mana yang tidak perlu dijaga. Itu di malam hari. Nabi. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abbad bin Bishr dan satu lagi orangnya. Saya lupa namanya, Khobab bin Ard atau siapa. Maka kemudian kedua orang ini di malam itu pun berjaga. Suasana malam itu sepi, hening, bintang-bintang, bulan, itu menambah sadu suasana itu. Akhirnya Abbad bin Bishr yang saat itu mendapat giliran jaga, dia tertarik, dia merasakan bagaimana kalau indahnya suasana malam seperti ini. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Ayat di malam yang hening seperti itu, Abbad bin Bishr kemudian sholat. Dan yang dibaca pas itu juga surat Al-Kahfi. Sahabat satunya tidur. Ketika sedang asik membaca surat Al-Kahfi tersebut, menikmati sholat, menikmati lanunan ayat-ayat yang dia baca dalam surat Al-Kahfi, maka tiba-tiba datang seorang musuh yang melihat ada orang yang sedang berjaga ini. Akhirnya musuh tadi mengambil anak panah dan dilepaskan mengenai sahabat yang sedang sholat, terkena tubuhnya. Darah mengucur. Tapi Abbad tidak menghentikan sholatnya. Dia cabut anak panah, dia letakkan, dia meneruskan sholat lagi. Akhirnya musuh membidik satu kali lagi, kena tubuhnya. Diambil lagi, taruh lagi. Darah semakin banyak. Dibidik lagi sampai yang ketiga. Akhirnya terlalu banyak darah keluar. Abbad bin Bishr tidak kuat, baru dia bangunkan temannya. Bangun. Ada musuh. Maka sahabatnya mengatakan, kenapa baru engkau bangunkan aku yang ketiga kalinya? Musuh yang melihat ternyata bukan hanya satu orang, dua orang, akhirnya lari. Maka ketika ditanya, kenapa bukan tadi ketika pertama panah kena? Abbad mengatakan, demi Allah, seandainya nyawaku hilang, itu lebih aku sukai daripada aku memutus sholatku membaca Al-Quran. Itulah keimanan para sahabat ya. Sampai seperti itu, rela mati daripada putus sholat, rela mati daripada putus membaca Al-Quran. Beda dengan sekarang. Sekarang tuh orang dibacakan Al-Quran kalau sudah mati ya, baru. Dulu ketika hidup tidak mau baca Al-Quran, nanti ketika mati manggil orang-orang untuk baca Quran. Padahal ketika hidup tidak pernah. Tapi itulah bagaimana keimanan para sahabat. Surat Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi ini artinya adalah gua. Al-Kahfi itu artinya apa? Gua yang bisa muat sekitar 6 atau 7 orang, itu namanya Al-Kahfi. Kahfi. Ya. Kalau gua hanya bisa muat 1 atau 2 orang, namanya ghor. Seperti gua Hiro, Ghorin, Ghor, itu cuman 1 orang saja.
Gua Thur itu cuman 2 orang saja, Abu Bakar dan Rasulullah ketika dikejar mau hijrah bersembunyi di Gua Thur. Tapi kalau Kahfi itu gua di dalamnya luas, bisa muat 7, 8 sampai 9 orang. Itu namanya Kahfi. Dan Kahfi ini ya menurut riwayat itu ada di daerah Turki, Antokia, ya kota Antokia. Ya, surat Al-Kahfi. Ya, nah, langsung kita untuk yang pertama. Jadi apa ya? Ayat ini dibuka dengan ayat yang inti kisahnya ya adalah am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Itu surat yang ke-9 ya. Am hasibta, apakah kamu mengira anna ashabal kahfi, para penghuni gua tadi, min ayatina ajaba, merupakan ayat-ayat kami yang sangat ajaib? Pertanyaan. Ya. Karena Ashabul Kahfi ini mereka ditidurkan selama 309 tahun. Tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya. Enggak makan, enggak minum selama 309 tahun. Itu kan apa? Mukjizat. Ya. Dan secara akal logika tidak mungkin kan begitu. Tidak mungkin kita tidur 12 jam aja capek ya, lapar, bangun karena lapar kan begitu. Ini 309 tahun tidak makan, tidak minum, tidak buang air, ya, tidak kencing, tidak beol, tidak, 309 tahun. Dan itu merupakan maka di sini apakah Ashabul Kahfi itu merupakan sesuatu yang menakjubkan bagi kalian? Pertanyaan ini. Ya. Padahal apa? Padahal banyak ayat-ayat Allah yang itu menakjubkan kepada kalian, bukan hanya ini saja. Bukan hanya masalah ini saja. Karena bahwa semua ciptaan Allah itu adalah ayat-ayatnya. Dan setiap ayat-ayat Allah itu pasti mengandung apa? Mengandung keajaiban yang sangat luar biasa. Bukan hanya Ashabul Kahfi saja sebenarnya. Coba bagaimana matahari, bulan, bintang itu juga merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian hanya takjub dengan kisah Ashabul Kahfi sementara dengan yang lain tidak takjub? Kan maksudnya seperti itu. Bahkan mungkin dengan kaki kita, dengan tangan kita, paru-paru kita, jantung kita, darah kita, itu juga merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala tadzakarun? Kamu tidak ingat? Afala tatafakkarun? Tidak berpikir. Maksudnya seperti itu. Semua yang kita lihat makhluk Allah ini merupakan apa? Merupakan ayat-ayat Allah sangat ajaib kan begitu. Maka pertanyaan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Bukan hanya itu saja yang ajaib. Ya. Ketika Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah, beliau diboikot. Orang-orang yang beriman tidak boleh tinggal di Mekah, mereka diusir di suatu tempat namanya Si'ib. Tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh memberi makan kepada mereka, kemudian tidak boleh berinteraksi dengan mereka. Rasulullah itu di situ tinggal selama 3 tahun. Sampai-sampai karena tidak ada yang dimakan, mereka makan rumput dan makan kulit. Jadi kalau orang Arab itu sampai makan kulit itu miskin betul. Nah, kulit sapi, kulit kambing maksudnya ya. Ya. Kalau di Jawa kan dibuat kerupuk ya. Nah. Ya, dibuat sepatu. Ya. Kulit krecek. Nah, itu. Biasanya kalau ada hajatan tuh pasti tidak lepas krecek ya. Nah.
Itu. Nah, kalau orang Arab itu kok sampai makan kulit binatang, itu betul-betul miskin. Nah, selama 3 tahun Rasulullah diboikot. Ya. 3 tahun. Ya. Makan rumput. Ini Rasul sampai makan rumput. Maka kemudian ada beberapa orang-orang Quraisy yang dia tidak beriman, tapi mereka juga berpikir ada 4 orang. Oh iya, kita ini kan sama-sama bangsa Quraisy. Mengapa harus saling menyakiti? Mengapa harus menyiksa? Hanya 4 orang ini sepakat. Sudah kita kumpulkan orang-orang Quraisy. Karena zaman dulu kalau ada perjanjian itu mereka tulis. Dan perjanjian itu akan rusak sebelum waktunya kalau tulisannya itu rusak, entah itu hilang, terbakar atau apalan sebagainya. Nah, di saat itu maka 4 orang ini ya sudah kita kumpulkan orang-orang Quraisy, nanti kita pencar. Kamu di sana, kamu di sini, kamu di sini, di sana-sana, dan kita akan menyuarakan supaya kita menghentikan boikot kita kepada Muhammad dan orang-orang yang beriman. Hanya betul dikumpulkan orang-orang Quraisy, yang satu ngomong, kita ini kan satu bangsa, kita ini sama-sama Arab, kenapa harus saling menyiksa? Nah, yang teman yang tadi yang di kanan gitu, oh iya betul, saya setuju. Yang di belakang juga saya setuju, kan begitu. Akhirnya seolah-olah mereka itu tidak musyawarah dulu, gitu loh. Ya. Tapi ternyata Abu Jahal orang pinter. Abu Jahal ya. Abu Jahal langsung berdiri. Oh, kamu ini pasti tadi itu sudah bermusyawarah, sudah bermufakat untuk mengadakan acara ini, kan begitu. Maka Abu Jahal termasuk kenapa disebut tokoh itu karena pintar juga Abu Jahal. Nah, ketika seperti itu, tiba-tiba datanglah pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, karena Abu Thalib itu tidak ikut diboikot, karena dia tidak masuk Islam saat itu. Dia mengatakan, datang ke situ langsung berkata, aku mendengar dari ponakanku Muhammad bahwasanya perjanjian yang kita tulis itu sudah rusak dimakan rayap. Akhirnya mereka membuktikan ke situ, masuk ke dalam Ka'bah, dan betul ternyata perjanjian antara orang-orang Arab Quraisy dengan Rasulullah SAW itu perjanjiannya itu sudah rusak. Karena apa? Plakatnya itu dimakan rayap, tinggal 1 nama saja. Semuanya dimakan rayap kecuali tinggal tulisan apa? Bismika Allahumma. Ya tidak ada, itu mau tidur itu ya. Cuman Bismika Allahumma saja itu yang tidak dimakan oleh rayap. Artinya apa? Ini juga merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Ya, jadi Masya Allah ya, apa yang kita lihat itu sebenarnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, yang kita lihat di depan mata kita itu, lihat meja, lihat HP, lihat gelas ini, lihat kopi ini, itu kalau kita pikirkan, itu tadi akan kembali pertanyaan, am hasibta, apakah kamu akan mengira itu merupakan ayat-ayat Allah? Banyak ayat-ayat yang lain yang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Kahfi tadi. Jadi Al-Kahfi ini adalah para pemuda ya. Yang mereka itu dulu Turki itu dikuasai oleh orang Romawi. Turki ya, tempat ini Ashabul Kahfi ini. Tapi Romawi dulu itu belum Kristen. Romawi dulu masih percaya kepada dewa-dewa, dewa Zeus dan lain sebagainya. Nah, saat mereka itu menguasai Turki, nah, maka Romawi saat itu masih menyembah para dewa, belum Kristen. Nah, salah satu rajanya itu namanya Trojan. Nah, Trojan ini memaksa kepada orang-orang situ Turki ini untuk mengikuti menyembah kepada dewa-dewa mereka. Dan kalau yang tidak mau tunduk akan dibunuh. Ya. Maka kemudian terpaksa mereka mengikuti itu. Nah, di antara itu ada para pemuda.
Nah, kenapa pemuda bukan orang tua? Biasanya yang lebih rajin ibadah itu orang tua atau anak-anak muda? Ini banyak muda atau banyak tuanya ini? Banyak tuanya. Ya. Tapi justru di sini adalah justru para pemuda. Dan pemuda-pemuda ini adalah yaitu mereka itu adalah anak-anak tokoh-tokoh bangsawan mereka. Ketika terjadi acara untuk mempersembahkan sesajen bahasanya kepada dewa-dewa mereka, para pemuda ini berpikir, kok iya begini ya, kok seperti ini tidak seperti dulu. Akhirnya ketika mereka bertemu, loh kamu tidak ikut kah? Tidak, saya tidak setuju dengan seperti ini. Ketemu 2 orang lagi. Kemudian ketika mereka jalan lagi ketemu 3 orang lagi. Kenapa tidak ikut-ikutan? Akhirnya berkumpul beberapa orang. Ada yang 7, 8, 9. Tapi apa? Kalau mereka tidak mau, resikonya apa? Dibunuh. Ya. Kok tahu ya? Ya, tahu saja, gampang saja ya. Seperti mungkin zaman dulu ya, zaman Orde Baru itu. Kalau ada pegawai tidak milih Golkar, ketahuan enggak? Ketahuan gitu ya. Ya, ketahuan. Satu kampung nih PNS-nya begini, kok suara kurang, ini ketemu nanti ya. Ketemu. Nah, saat itu juga sama. Akhirnya 7 orang itu ketahuan juga. Ya, akhirnya mereka lari. Am hasibda an ashabal kahfi warrokim. Ya, rokim itu bisa bermakna gua, bermakna batu juga bisa. Ada yang mengatakan anjing juga bisa. Ada yang mengatakan rokim itu juga tulisan di dalam batu. Ya. Am hasibda an ashabal kahfi warrokim. Ya. Kanu min ayatina ajaba. Ya. Jadi ini Al-Kahfi ini berkenaan dengan kejadian masa lalu yang tidak beriman akan dibunuh. Maka 7 orang pemuda ini hanya mereka melarikan diri. Ya. Dulu pernah ada ustadz itu yang pernah tinggal di Filipina. Filipina itu dulu kan orang Melayu, sama dengan kita kan. Kulitnya sama, bentuk posnya sama. Mereka itu orang Melayu itu Islam semua dulu. Ya. Ketika Spanyol datang ke Filipina, menerapkan hal yang sama kepada orang-orang Filipina. Masuk Islam atau dibunuh, sama dengan yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Makanya kalau kita orang-orang Filipina, itu namanya lain dengan orang Indonesia, Malaysia, Singapura kan? Kalau Indonesia, Singapura, Malaysia itu kan namanya banyak Islamnya ya, sama. Dari rajanya, pejabat-pejabatnya. Tapi Filipina enggak. Filipina itu namanya seperti orang mana? Orang Spanyol. Sama sangat dengan orang Meksiko sana kan, Spanyol. Ya. Sampai nama-namanya. Karena melakukan sama seperti orang di zaman Al-Kahfi tersebut, dipaksa, kalau tidak dibunuh. Ayo sampai sekarang kalau kita ketemu lihat nama-nama orang Filipina, ada namanya Marcos, namanya siapa lagi ya, petinju itu kan, nah seperti itu namanya, mana lah nama-nama orang itu. Ya, mereka menerapkan sama dengan yang pada Ashabul Kahfi tersebut. Nah, akhirnya orang-orang Islam itu hanya mereka itu yang mereka tidak mau lari ke daerah Mindanao. Ya, kalau di Mindanao ini Muslim, ya, maka namanya Muslim. Yang disebut dengan bangsa Moro ya, bangsa Moro. Nah, dari mana awal bangsa Moro? Orang-orang Spanyol dulu kan Islam juga di sana, ya. Islam dulu itu berkuasa di Spanyol itu hampir 800 tahun. Ya, 800 tahun Islam ada di Spanyol. Maka ada sekarang Alhambra, Granada itu kan warisan-warisan kebudayaan Islam di sana. Sekarang masih ada. Nah, dulu orang-orang yang berkuasa di Spanyol, orang Islam itu kan hanya orang-orang Islam dari bangsa Moor dari Afrika.
Ya. Maka kemudian apa? Maka kemudian orang-orang Spanyol yang ada di Filipina ini memberi nama gelar orang-orang Islam yang ke Mindanao dengan apa? Bangsa Moro. Ya. Bangsa Moro itu sebenarnya ejekan dari orang-orang Spanyol kepada orang Islam. Tapi bagi bangsa Moro sendiri itu merupakan kebanggaan punya nama Moro tadi. Ya. Namanya pun menjadi apa? Filipina. Kenapa? Karena raja saat itu, raja Spanyol adalah raja itu Philip. Sehingga untuk apa? Betul-betul budaya itu masuk ke mereka, maka negara pun juga disebut dengan Filipina. Ya, jadi Ashabul Kahfi ini, walaupun ini turun di Mekah zaman dahulu, tapi di situ ada pelajaran juga dari kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ini yang mereka menyelamatkan iman, akhirnya mereka melarikan diri, kemudian bersembunyi di dalam gua, dan akhirnya mereka ditidurkan selama 309 tahun untuk menyelamatkan mereka. Ternyata kejadian seperti itu juga terulang hari ini, termasuk di Filipina, dan yang mungkin akan terjadi kembali lagi. Jadi mungkin kisahnya baru satu saja ya, tentang ujian iman dari kisah tadi. Jadi iman kita akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian seperti orang-orang sebelum kalian. Kita hari ini yang mengatakan saya beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul enggak perkataanmu kalau kamu beriman akan diuji? Ujiannya berupa bisa harta, bisa keluarga, bisa anak, bisa rezeki, bisa pekerjaan. Itu adalah konsekuensi bagi orang-orang yang mengatakan kami beriman. Tetapi kalau kita bisa lolos dari ujian ini, maka Allah menjanjikan bagi kita adalah surga pertolongan di dunia maupun di akhirat. Kalau sama-sama sakit, orang tidak beriman juga sakit, ya kan? Tapi orang yang beriman sakit akan mendapatkan pahala dan nanti akan menggugurkan dosa. Tapi orang yang beriman, mereka sakit dapatnya apa? Di dunia sakit, nanti di akhirat bertambah sakit. Ya, seperti itu. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kisah yang berikutnya. Ya. Ada yang mau nambah atau ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Alhamdulillah. Misalnya kita mengambil jabatan atau banyak jabatan itu misalnya punya rasa undang-undang, ini kaitannya dengan mungkin juga punya pahala yang tidak dapat. Misalnya seperti kalau kita jadi menanyakan ada surat Al-Kahfi itu dalam Al-Quran surat 3 berapa. Nah itu misalnya ada yang jamaah ini memang diniatkan dari Tuhan itu bahwa sejumlah duit uang misalnya sebenarnya 500.000. Kemudian itu ada dua. Jadi artinya itu kalau langsung dimasukkan ke Pak itu juga pastinya itu berada pada pahala yang didapat. Tapi kalau misalnya itu ditawarkan di semacam forum ini tadi ya, siapa yang bisa menyebutkan atau hafal dengan nomor surat atau nama surat kapan terkait ini yang di AP atau di apa? Itulah yang paling banyak bisa disebut itu sebagai hadiah, itu bagian dari termotivasi yang ditawarkan. Dan marketing juga harus diserahkan ke yang bisa menjawab tadi misalnya itu tak mau dimasukkan ke Pak oleh yang bersangkutan tadi maupun itu dibawa silakan. Tapi kan sama-sama ada motivasi untuk
yang niatan baik itu. Kira-kira pahalanya lebih besar mana bahkan yang langsung dimasukkan ke infak maupun yang ditawarkan dan itu bisa ada yang mendapatkannya. Demikian saja. Terima kasih. Ya, itu sama-sama mendapatkan pahala. Tapi yang ditanyakan mana yang lebih utama ya? Ya, banyak sekarang tuh kajian-kajian untuk biar memotivasi jamaah semangat seperti itu. Yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Hadiahnya uang atau apa? Mobil. Ya, minimal uang ya. Itu nanti tambah semangat. Ya, dan itu tetap berpahala juga, tetap berpahala. Apalagi itu juga ada nilai plusnya, biar tambah semangat. Nanti banyak datang jamaah yang lain. Ya, itu salah satu trik-trik saja. Dan itu baik juga, sama baiknya juga. Ya, kalau dihitung lebih utama mana ya lihat situasi dan kondisi juga, ya kan? Lihat, kalau memang ini untuk meramaikan jamaah biar semangat, nah itu mungkin juga pahalanya juga ada pahalanya juga ya, tetap pahala. Bahkan itu terobosan ya, terobosan sesuatu yang mungkin jarang dilakukan. Dan kalau kita mulai seperti itu, nah itu kita memulai nanti orang meniru itu dia akan mendapatkan pahala juga. Kalau mungkin kita infak di kota infak itu sudah biasa umum di mana-mana kan, sudah umum. Tapi kalau ada hal-hal yang baru, kita yang memulai kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala juga orang-orang lain yang meniru. Jadi itu ide yang bagus ya. Yang sebenarnya itu itu ada dalam ide saya, tapi memang tidak pernah saya sampaikan. Karena saya lihat di tempat-tempat lain juga sama. Ya, bisa baju, bisa sembako dan sebagainya. Ya. Ya, terima kasih Pak Undoyo. Kalau masalah keutamaannya, ya saya kira itu bagus semua keutamaannya. Bahkan kalau di Alamin itu dulu ada jamaah, rajin sholat jamaah, tidak punya motor, hanya jamaah kemudian burunan. Ya. Akhirnya sekarang dia dibelikan motor, dan itu kan pahala. Selagi motor dipakai dari rumah ke masjid, orang yang itu dapat pahala terus, kan begitu. Ya, Anda. Nah itu, ya. Nah itu untuk bisa bekerja juga katanya. Ya bagus ya, itu. Nah itu adalah contoh-contoh saja, contoh-contoh bagaimana, apalagi itu betul-betul jamaah yang rajin, jamaah masjid. Kan lebih utama diberikan uang, diberikan kepada orang Islam yang rajin ibadah, lebih utama daripada diberikan kepada orang Islam tapi tidak pernah ibadah. Nah, lebih utama, pahalanya lebih banyak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pak, yang ketiga. Bismillah. Ya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doakan majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.